Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan selalu dinaungi rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ingkar as-sunnah. Biar tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada materinya. Baik, kita langsung masuk kepada pendahuluan. Pilar utama syariat. Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis adalah dua pilar utama dan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber pertama yang dimana kita mengambil apa yang kita ingin tahu pertama kali di Al-Quran, dan As-Sunnah sebagai penjelas apa? Penjelas dari apa yang akan kita lakukan jika kita berpedoman kepada Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah. As-Sunnah memiliki kedudukan krusial sebagai penjelas atau bayan dan perinci hukum-hukum Al-Quran yang bersifat global. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran hanya memberitahukan hal-hal yang umum, hal-hal yang sekiranya diberitahukan dan dapat dimengerti oleh semua orang, namun masih belum jelas gitu. Jadi harus diperjelas lagi dengan As-Sunnah. Fenomena kontroversial. Munculnya gerakan ingkar as-sunnah yang meragukan hingga menolak otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam dengan klaim kembali hanya kepada Al-Quran. Jadi ada suatu peristiwa yang mana munculnya suatu gerakan yang hanya berpedoman kepada Al-Quran, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman kepada dua pilar syariat, yaitu hadis dan Al-Quran, namun berbeda dengan gerakan ingkar as-sunnah, dan mereka mempercayai, lebih mengimani, lebih berpatokan kepada Al-Quran. Penguatan modern. Gerakan ini mengemuka lagi di era modern, diperkuat oleh rasionalisme, orientalisme, modernisme, dan liberalisme. Dan apalagi untuk zaman sekarang, yang mana jika seandainya ada orang yang bisa berbicara, bisa public speaking dengan baik, dan mereka meyakinkan bahwasanya Al-Quran lebih penting daripada hadis, dan hingga mengajak untuk lebih terpacu kepada Al-Quran, maka bagi orang awam itu sangat meyakinkan, apalagi di era digital sekarang, yang mana sangat mudah sekali untuk menyebarkan hal-hal yang seperti ini. Baik, yang berikutnya yaitu pengertian ingkar as-sunnah. Ingkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujjahan atau keabsahan as-sunnah sebagai sumber syariat setelah Al-Quran. Ingkar as-sunnah dibagi menjadi dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar diambil dari bahasa Arab, yaitu angkaro yungkiru, yang artinya menolak atau mengingkari. Sedangkan sunnah yaitu jalan yang dijalani, baik itu baik ataupun tidak. Sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi apabila ada seseorang atau suatu kelompok muslimin yang meragukan, bahkan sampai tidak mempercayai as-sunnah, maka mereka termasuk daripada golongan ingkar as-sunnah. Berikutnya yaitu faktor. Salah satu faktor utama munculnya gerakan ingkar as-sunnah yaitu
tidak fahamnya atau tidak tahunya mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan ilmu hadis. Jadi mereka tidak paham, tidak tahu, dan tidak mengerti apa itu fungsi dari as-sunnah tersebut, dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang berikutnya yaitu sejarah perkembangan ingkar as-sunnah. Kita mulai dari masa klasik terlebih dahulu. Ingkar as-sunnah klasik muncul pada awal abad 1 Hijriah sampai abad 2 Hijriah. Di masa ingkar as-sunnah klasik itu masih bersifat perorangan. Jadi belum banyak orang yang mengikuti gerakan ingkar as-sunnah tersebut. Hanya terdapat di Irak saja, dikarenakan belum banyak yang mengikuti dari gerakan ingkar as-sunnah, maka hanya terdapat di suatu wilayah saja, yaitu Irak. Kekurangan pedulian atau ketidaktahuan seperti kisah sahabat Imran bin Husain. Jadi pada suatu ketika, sahabat Imran bin Husain sedang melaksanakan suatu majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu tersebut sedang membahas tentang hadis Nabi SAW. Dan tiba-tiba datang seseorang dan menyatakan bahwasannya tidak perlu untuk mengajarkan hadis dan lebih baik untuk mengajarkan Al-Quran saja. Dan dijawab oleh sahabat Imran bin Husain, jika seandainya Anda dan teman-teman Anda hanya memakai Al-Quran, apakah Anda tahu bahwasannya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, tiba-tiba sholat maghrib jadi 3 rakaat. Dan jika seandainya Anda dan teman-teman Anda hanya menggunakan Al-Quran, apakah Anda tahu jika seandainya mengelilingi Ka'bah atau tawaf tersebut 7 kali? Begitulah kata sahabat Imran bin Husain menjawab orang yang datang tersebut. Mereka menyadari kekhilafan dan mencabut pendapatnya. Jadi pada akhir abad kedua, mereka mencabut kepercayaan mereka tersebut untuk mempercayai keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal tersebut disebabkan oleh bantahan Imam Asy-Syafi'i yang digelari sebagai pembela hadis atau nasir al-hadis. Yang berikutnya kita beralih kepada masa modern. Ingkar as-sunnah modern lahir pada abad ke-14 Hijriah dan sudah bersifat kelompok dan terorganisir. Berbeda jika disandingkan dengan masa klasik yang masih bersifat perorangan. Ingkar as-sunnah modern muncul di Kairo, Mesir, dan disebabkan oleh pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam yang mulai berkembang. Banyak yang bertahan pada pendiriannya, menyebarkan pemikiran secara diam-diam. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah pada saat itu, namun tetap saja disebarkan secara rahasia pada saat itu. Tokoh seperti Syekh Muhammad Abduh dituduh sebagai pelontar gagasan, namun dengan catatan jika seandainya argumentasi yang ditulis oleh Abu Royah di dalam kitabnya itu benar, bahwasannya Syekh Muhammad Abduh menyatakan umat Islam masa kini tidak memiliki iman. Yang berikutnya yaitu ajaran kontroversial. Ajaran-ajaran yang menurut kita sebagai umat Islam yaitu sangat bertolak belakang atau bahkan berbeda, keluar dari jalur seharusnya. Yang pertama hanya Al-Quran. Golongan ingkar as-sunnah hanya berpedoman kepada satu pilar syariat, yaitu Al-Quran. Mereka tidak ingin
menggunakan hadis atau as-sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya hanya Al-Quran saja yang penting, dan cukup di Al-Quran saja semuanya sudah jelas di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu tugas Rasulullah SAW. Menurut mereka, tugas Rasul hanyalah menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dari maka itu mereka hanya percaya bahwasanya Al-Qur'anlah yang pasti, Al-Qur'an saja itu sudah jelas. Penolakan otentisitas As-Sunnah. Mereka menolak keberadaan As-Sunnah dikarenakan mereka mempercayai Al-Qur'an saja, itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka Al-Qur'an itu sudah pasti. Sedangkan as-sunnah itu melalui tangan manusia, yang mana mereka tidak percaya akan hal itu, dan mereka menyatakan bahwasanya al-hadis itu tidak pasti dikarenakan disampaikan oleh manusia, berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kenabian. Mereka percaya, mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasul. Namun mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, dan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah kita pelajari. Kejadian Adam dan Hawa. Poin yang kelima, mereka mempercayai, mereka yakin bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia pertama yang turun ke bumi. Namun mereka bukanlah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwasanya ada manusia lagi yang diciptakan sebelum Nabi Adam, namun tidak turun ke bumi. Yang keenam yaitu Ka'bah semesta. Dan di sini sudah sangat jauh sekali dari apa yang kita ketahui, bahwasanya Ka'bah hanya ada satu di dunia, yaitu di kota Mekah, Arab Saudi. Mereka menyatakan bahwasanya Ka'bah itu ada di berbagai planet, dan di setiap satu planet ada satu Ka'bah. Kenapa mereka menyatakan bahwasanya di setiap planet pasti ada Ka'bah? Dikarenakan mereka percaya bahwasanya di setiap planet pasti ada manusia yang menghuni di suatu planet tersebut. Yang ketujuh, Isra Mi'raj. Mereka menolak pandangan umum bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad dilakukan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Namun mereka percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa di planet Muntaha. Dan planet tersebut tidak ada, ya. Hal tersebut tidak bisa dipercayai dan sangat bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui pada umumnya. Yang terakhir yaitu azab kubur. Mereka meyakini bahwasannya mati ada 2 kali dan hidup pun ada 2 kali. Hidup dan mati pertama yaitu terjadi pada saat masih di alam ruh, yang mana tidak mengalami sakaratul maut. Dan azab kubur yang dimaksud yaitu kehinaan, musibah yang terjadi di hidup pertamanya. Dan yang mati kedua yaitu mati kita masa kini. Dan azab kubur kedua yang dimaksud oleh mereka yaitu pada saat kita masuk ke dalam neraka. Yang berikutnya yaitu ajaran ibadah yang berbeda. Yang pertama ada salat. Salat menurut golongan ingkar as-sunnah itu tidak penting
detailnya seperti apa. Yang penting bagi mereka ialah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan mereka menolak untuk melaksanakan sholat jenazah dan berbagai sholat yang menurut mereka tidak penting. Yang kedua yaitu zakat. Zakat menurut golongan ingkar as-sunnah tidak seperti apa yang kita ketahui sebelumnya, seperti memberikan sebagian dari harta kita dan sudah memiliki ukuran tertentu untuk golongan tertentu. Namun menurut golongan ingkar as-sunnah, memberikan uang kepada teman sendiri sudah termasuk zakat, memberikan peluang untuk orang yang ingin bekerja sudah termasuk zakat, bahkan memberikan ilmu yang baik untuk orang lain itu sudah termasuk zakat. Jadi jika seandainya kita sudah melaksanakan apa yang mereka katakan, mereka menyatakan bahwasanya itu sudah cukup dan tidak perlu untuk mengeluarkan harta sesuai dengan ketentuan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang berikutnya yaitu haji dan kurban. Haji dan kurban menurut golongan ingkar as-sunnah itu cukup minimalis, hanya dengan menggunakan pakaian biasa dan tidak perlu tawaf, tidak perlu sa'i, dan tidak perlu melaksanakan yaitu manasik haji, dan tidak perlu pula menggunakan baju ihram. Sangat berbeda dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di saat berkurban mereka wajib memberikan satu hewan ternak mereka untuk dikurbankan, dan berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana wajib berkurban itu bagi yang mampu. Kemudian puasa. Puasa menurut golongan ingkar as-sunnah itu wajib bagi orang yang menyaksikan hilal atau bulan. Jika seandainya ada orang yang menyaksikan hilal pada saat itu, pada malam itu, maka besoknya dia wajib untuk melaksanakan puasa. Dari maka itu golongan ingkar as-sunnah sangat malas untuk melaksanakan puasa dan mereka tidak mau untuk menyaksikan hilal tersebut. Dari maka itu mereka sangat jarang untuk melaksanakan yang namanya puasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika seandainya banyak sekali hal yang salah, itu wajar. Itu dari saya sendiri. Dan jika andai kata banyak hal baik yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari saya, alhamdulillah, hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan diperantarai oleh saya sendiri. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.